Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu yang amba muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rezeki sehingga lain masih dapat kita jumpa dengan kawan-kawan di musalla atau di masjid. Kadang ada juga orang berjumpa, awak pun mungkin boleh jadi dulu bentuk itu. Tapi perjumpaan kita, cerita kita hanya di kedai kopi, di lapau, cara orang siswa. Alhamdulillah kini awak lagi jumpa di surau. Ni kok di lapau saja kita berjumpa, tak jumpa di surau tu terbeda. Lagi tahu lapau Pak? Alhamdulillah. Dan kalau kita bertemu di masjid atau di musalla surau seperti itu, ada kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin, sudah menyebutkan, mengabarkan kepada kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tiadalah satu kaum yang berkumpul-kumpul di rumah Allah Ta'ala, surau masjid bentuk ikut nama rumah Allah Ta'ala. Mereka membaca kitabullah Al-Quran, dan insyaAllah Ta'ala kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka saling mempelajari. Jadi awak sama-sama belajarnya siku. Tak lo pandai boleh bapak-bapak dari amak-amak. Cuman dulu pernah sekolah bercakap kojo, bercakapnya sampai kini itu. Ambo yakin bapak-bapak lebih banyak non takwanya lebih tinggi dari ambo. Ambo anak muda, pengonang. Kalau dia sason badan dah tua juga. Saling mempelajari kitabullah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Kini penyakit banyak risau Pak. Tak cik risau aja, risau, kacau, galau. Abu menyebut nama penyakit au-au zaman now.
Obatnya di mana? Risau, galau, kacau, penyakit, au zaman now, obatnya di surau. Tak kena ada ubi di apotik dah. La ilaha illallah. Wa ghasyiyatihimur rahmah, dan Allah Ta'ala meliputi mereka dengan rahmatnya. Rahmat Allah itu perlu di awak kini. Nikmat banyak, sawit, lowe, haroto banyak, umalah mengkilek, binilah nak kena ompek pula boleh. Tapi nentonang hati ndak juga ada rahmat Allah Ta'ala. Wahaffathumul malaika, dan malaikat membentangkan sayapnya kerana sayang kepada orang-orang yang mendengarkan ceramah agama di rumah Allah Ta'ala. Berarti malaikat itu bersayap, Ustaz. Iya. Tapi jangan koton burung leh. Makhluk ciptaan Allah yang tak tampak oleh kita. Dan yang paling hebat Pak, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang hadir di mana pula mengkaji tauhid dan petunjuk Nabi. Allah Ta'ala akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat di atas sana. Allahu Akbar. Nama, cuba kalau jadi kepala desa, misalkan adi sobui dia Pak Bupati, kepala desa teladan, desa apa nama sih kok? Sobinya nama desa awak, sonang hati, jangan kan hati awak lihat tiga rumah, abang ni kau dah sobi dia bupatinya, sonang hati. Sekarang kini dan menyobui kita di hadapan para malaikat di hati, Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kita perlu berterima kasih kepada pengurus-pengurus dan membuat kajian ceramah agama dan cendeiko. Allahu Akbar. Dan ikut disebut Nabi namanya taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman-taman surga, nikmati taman tu. Apalah kan indah. Taman dunia aja jangan berkuancak upanya, apa jalan-jalan maksud engkau nya. Kalau rumah jadi bang tu bawa anak suanya. Dan Rasul menyebutkan ada taman-taman surga. Tentulah para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah, apa pula taman surga tu Rasulullah? Rasul menyebut hilaqud dzikr, halaqah, perkumpulan-perkumpulan jamaah yang mengkaji tauhid dan petunjuk Nabi, Al-Quran dan sunnah. Allahu Akbar. Dan InsyaAllah Ta'ala malam kini kita akan lanjutkan membaca kitab Tauhid. Kitab yang mengkaji tentang ilmu tentang hak Allah. Kata para ulama, syaraful ilmi atau syaraful ulumi bi syarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari dalam ilmu tu. Dan kita tidak ragu lagi bahawa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, hak-hak Allah, tauhidullah, dan kita tidak ragu lagi tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baiklah. Cuman kaji awak potong le, tu konang le. Sampai apa sobatang? Kita mulai membahas sedikit tentang tauhid. Sebab tujuan kita hidup di atas dunia bukan sembarang hidup saja. Lai tengok kalau hidup cuma sembarang hidup, ciga dimbo lebih ancak hidup pada awak sehatnya. Tak perlu gelar S1 dia orang. Lope yo makan, iko perlu kuliah ke Padang telik memuka optik yoga. Ciga nak perlu renyora. Jadi kalau idui cuma sembarang idui, ciga diimbo lebih ancak iduinya dari awak. Kalau kojo cuma sembarang kojo,
Kau bau di sawah lebih jago berkojo dari awak. Kalau makan cuma sembarang makan, lain tak konang ayam kampung lebih jagonya cari makan dan lebih jago mematuk makanannya. Tak. Coba awak untuk itu tak tolong. Kalau bercakap sembarang bercakap, muai batu lebih jago berkicau dan bercakap dari awak. Tapi ada makna kehidupan. Nyai hidup kau akan mati. Setelah mati awak besok mati kita tak sama je mati ayam potong. Ada perjalanan ruh meninggalkan jasad. Setelah diangkat naik, orang yang beriman sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian diletakkan lagi ruhnya kembali ke jasad. Tapi kalau orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Ta'ala tidak sampai naik langit pertama, di bawah langit pertamanya, tidak boleh masuk lagi. Dan dikembalikan ruhnya ke jasad. Ketika itulah anak manusia telah meninggalkan kuburan itu. Iko bukan kuburan, tapi alam kubur. Kadang awak takut ke kuburan. Yang perlu ditakut itu alam kubur. Nanti akan ditanya oleh malaikat, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbmu? Dapat jawab tidak. Dan yang menjawab bukan lagi lidah tak bertulang. Kalau lidah kini kurang kafir bisa adanya orang. Orang ateis tentu adanya siapa Tuhan Allahnya orang. Itu buktinya bahawa bukan lidah yang tak bertulang. Aku menjawab bisa oleh tapi amal saleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun segodang debu kita buat kebaikan pasti akan dibalas Allah Taala. Dan demikian pula apabila kita membuat kejahatan walaupun sebesar debu akan dibalas oleh Allah Taala. Dan pertanyaan di alam kubur tu tak tinggi-tinggi, tak banyak-banyak. Sejak mulai dari tamat TK sampai profesor A3 tu pertanyaannya tentang Allah man Rabbuk, siapa Rabbmu, tentang Nabi man Nabiyuk, dan siapa pula agama kita, apa pula agama kita. Itulah dan akan ditanya kepada kita di alam kubur. Kira-kira Pak, kalau ada orang bertanya ke awak, kau bertanya je Leiton tu dia orangnya. Presiden awak siapanya? Iku awak kepala desa ke? Anda bisa menjawab lah. Atau calon kepala desa tes pertanyaannya tentang apa? 3 pertanyaan misalkan. Sebutkan siapa dan di mana. Tentang siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan, di mana tempatnya dan sebutkan bunyi teksnya. Tak tentu dak orang banyak pun tanya orangnya. Ditanya tentang presiden, di mana lahirnya dan orang mana. Kalau tak lulus. Kalau tak dapat tak akan lulus. Macam itulah. La ilaha illallah. Bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu ilmu yang paling mulia, ilmu yang disebut orang tua-tua kita dulu, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Itulah iman. Maka berbicara tentang iman, kata para ulama, tidak sempurna iman kita kecuali ada rukun iman. Tidak sempurna rukun iman 6. Sejak beriman kepada Allah sampai beriman dengan hari akhirat, qadar dan qadar. Dan iman kepada Allah tidak sempurna kecuali lengkap pula rukunnya. Jadi rukun iman ke-6
Imanan pertama namanya beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala kok ada puluh rukunnya. Apa rukun iman kepada Allah Ta'ala tu? Ompek. Artinya bau sempurna keimanan kita kepada Allah tu ada ompek. Nan pertama beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Lai percaya ada Allah Ta'ala tu, tu pertama. Dan kedua, beriman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Apa bahasa awak tu? Bahasa Arab. Arab Melayunya beriman dengan perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Dan ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Apa bahasa awak? Beriman bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Tak ada yang lain dah. Allah Ta'ala dan wajib kita imani. Maka itulah makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kadang kan awak artikan tiada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan yang disembah angkat dia. Tapi konglah nama Latta Uzza. Apalagi kalau di India dia cocak-cocak dia sembarangnya. Maka makna la ilaha illallah adalah tidak ada la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Itulah. Maka segala bentuk ibadah hanya kita serahkan kepada Allah. Maka apa? Para ulama ketika menyebutkan ada Rabbun, ada Allah, ada ilah, apa makna? Kalau artinya Rabbun kau ya Rabbi, wahai Tuhanku. Apa Tuhan? Kadang tak ada apa faham. Makna Rabbun itu kata para ulama al-khaliqul mudabbir, sang pencipta dan pengatur. Bahkan yang mengawasi dan memiliki alam kau, itulah makna kata Rabbun. Jadi ketika kita sabui alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, berarti apa? Makna kata Rabbun, segala puji bagi Allah, pencipta, pengatur, pemilik dan pengawas makhluk ini, Rabb semesta alam. Apa yang disebut dengan alam? Alam tu masi wallah, selain Allah Ta'ala disebut dengan alam. Makanya ada orang namanya alam syah. Memang sah alamnya tu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Rabb ya. Apa pencipta, pengatur, pengawas, pemilik. Kemudian ilahun. Apa makna ilahun? Al-ma'budu hubban wa ta'zima, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Makanya ketika kita menyebut tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang kita ibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan, hanya Allah. Dan makna kata Allah Dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Makna dengan terjemahanku berbeda. Makna tu kandungannya secara komprehensif atau mendalam. Allah maknanya, kalau terjemahannya Allah juga, jangan terjemahannya lain lah, jangan Allah lah terjemah lah. Kini Allah, apa makna kata Allah? Dzul uluhiyyati wal ubudiyah, pemilik ubudiyah dan uluhiyah. Yakni Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah dan diibadahi, tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Allah tu maha benar. Allah tu maha kuasa.
Allah pencipta alam kok Pak. Makanya iman yang keempat, pertama tadi beriman dengan ada Allah, beriman dengan rububiyah Allah, nan ketiga beriman dengan uluhiyah Allah, nan kaompek beriman dengan asma was sifat. Apa bahasa awaknya tu? Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi nan magian nama Allah ya Allah, ndak awak ra. Dan kita beriman dengan Allah sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya. Beriman dengan Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang dirinya. Tak lebih dari itu tentu dia. Cendu apunya ya Allah. Makanya dulu kaji. Aku kajinya alun sebulun bolun alun bumi alun ada langit alun Allah apa nama Allah ketika itu. Kenikanya kaji. Kok bapak tanya Pak kang tua-tua kita ru gak tiga dapat nama berbeza-beza. Ya memang law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau selain dari Allah Taala kaji itu datang, memang akan adalah perbedaan di dalamnya, perselisihan di dalamnya. Jadi kita tidak bisa kenal dengan Allah, tapi Allah kecuali Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Allah. Artinya ilmu tentang mengenal Allah melalui Nabi lah kita bisa tahu. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti kebenaran Allah Allah pencipta, tidak ada orang yang mampu atau berani mengaku adalah yang menciptakan alam dan jagat raya aku sodo. Tidak ada pernah. Tidak ada yang mampu dah. Mengakunya saya lah pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Itu kan bukti itu bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi Allah Ta'ala, dan Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui para utusannya, para anbiya, nabi. Dan Pak, tidak ada orang satu pun yang mampu berani membuat nama anaknya Allah. Tidak ada. Pernah tidak? Siapa apa-apa kami jauh lama hidupnya jauh berjalan banyak nanti tengok lama hidup banyak nanti asal. Cuba siapa yang lain pernah jumpa nama orang siapa nama Allah? Lain ada tak? Tak ada orang kan? Tak ada orang yang mampu membuat nama anaknya dengan sanamu dengan nama Allah. Tak berani yang lah. Allah Akbar. Itu juga satu bukti kebenaran Allah. Itu aku pernah mendengarkan salah seorang syekh dulu menyampaikan seperti itu ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah. Ompek itulah rukun iman kepada Allah. Itu namanya rukun iman kepada Allahnya. Rukun iman kepada malaikat adalah tuh. Kini rukun iman kepada Allah. Baiklah. Kini kita lanjutkan kajian awak dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelum nikah kita lah menyampaikan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan disoguin dek di siko dalam surat Adz-Dzariyat ayat nan kalimu 6. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu tu guna awak hidup. Tak untuk yang lain. Jadi Allah Ta'ala ciptakan awak untuk itu. Dan Allah Ta'ala ciptakan kita ma'urid. Kau kesambungan dari ayat kau. Dalam kitab Tauhid hanya sampai di situ disebutkan oleh Syekh. Tapi sambungan dari ayat kau, ma'uridu minhum min rizqi wa ma'uridu ayyut'imun.
Aku tidak inginkan dari mereka rizki atau mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah sang pemberi rizki, dan Allah ya memiliki kekuatan yang kokoh. Takkan Allah awak lo magi nasi Allah Taala. Takkan awak lo magi Allah Taala rezeki. Allah Taala yang magi awak rezeki. Maka jangan sampai, kata orang Arab, la taj'alil arzaqa yushghilukum 'anir razzaqa. Jangan sampai rezeki-rezeki itu melalaikan kalian dari sang pemberi rizki. Hasil sawit ni rezeki namanya. Yang membawa rezeki Allah Ta'ala. Jangan sampai hasil sawit tu melalaikan kita dari sang pemberi rizki. Baik. Kemudian kata para ulama bahwa apabila disebut di dalam Al-Quran kata ibadah, maknanya adalah tauhid. Berarti tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liwahiduni, melainkan untuk mentauhidkan aku. Dan pembahasan dalam kitab tauhid ika yang paling banyak adalah tentang tauhid uluhiyah, tauhid memurnikan peribadahan kita kepada Allah. Nyawa ibadah kepada Allah Ta'ala ku kaedahnya an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah mau, bukan seperti mau-maunya kita. Kalau sekonda hati awak ndak seperti yang Allah suka, itu ya tabe dua aja. Nan seorang ton ke barat ada salat, nan seorang ke timur, nan seorang ke selatan. Pojak ke sitan angnya, sitan rumah cara mintu renangnya nya. Tu nang apa wak? Nan seorang ndak ada sitan doanya nya. Jando dan sitannya nya. Tak kondangi jando esen. Aduk sembayangnya, salat saja ndak bisa wak teratur kalau sekendak hati kita. Cuba angkat takbir Allahu Akbar. Hanan orang Minang apanya ya Allah dan gadangnya. Kan ada ceramah ke Haji Zainuddin MZ lu kan macam itu kan? Kalau orang Jawa apa bahasa orang? Allah Maha gedeknya ya. Tapi dua awak ada. Maka untuk itu bau tampak bahawa betul-betul awak cinta ke Allah Ta'ala tu apa-apa ama-ama dengan cara apa nyinyanya Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan keedahnya dalam Al-Quran, dalam firmannya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, ku iyo manusia lah hanya, ku iyo orang-orang ku cinta kepada Allah, ikutilah aku nya Nabi. Allah suruh sampaikan dia Muhammad. Tu bahasa awaknya tu. Kalau iyo orang kau cinta ke Allah, ikuti aku, maka awak ikuti Nabi, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia yang tak tolak dia awak ikuti Nabi dah. Lekan tolak awak naik unta pai umrah. Orang dulunya payajinya pakai kapalnya. Sehingga orang kampung awak apa nya anan berkubur dia ayu atau di daratnya nya. Mati dia ayu atau mati di darat. Mati dia ayu pai naik haji, pai berkapal, mati dalam kapal lo. Jangan cari-cari you tanah dan kau yang lain atau pulau nan kan tompek menguburkan dado. Diambil batu godang di koben, dicompong ke bawatan, abah kubur di dalam ayu namo. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sampai siko tadi? Jadi kita idik kau macam itu lah Pak. Jadi kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah Ta'ala inginkan. Bukan seperti kita suka-suka saja. Bagaimana Allah suka? Ikuti Nabi. Makanya kita beribadah bukan
Sekendak awak, tapi bagaimana cara Nabi, maka ikuti Nabi. Tapi bukan masalah dunia. Dalam ibadah, ibadah yang diajarkan Nabi. Contoh punya Nabi itu awak perlu belajar sama-sama. Tapi ku ada masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah, itu biasanya roh. Perbedaan pendapat sengenek dalam masalah fikih, itu biasa. Kadang ikut dalilnya, jole masalah furu'iyah, itu biasa. Tapi kalau masalah tauhid, masalah akidah, ayo ndak bisa tawar-tawar. Contoh apa nabinya jelas ditinggalkan Nabi. Allah. Baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat iko nampaklah bahwa Allah taala ciptakan jin dan manusia. Kemudian Allah kita sampaikan potong faedahnya. Ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Allah sampaikan juga potong ulang-ulang balik. Balik kokohnya. Yang kalau ngaji ko nak untuk ambolun perlu. Makanya kadang-kadang paham tak paham orang, awak lai paham aja dia lah. Sungguh kami telah mengutus setiap kaum seorang rasul. Jadi Allah Ta'ala diutus setiapnya rasul. Allah Ta'ala ingin memperkenalkan diri dan syariatnya kepada umatku, biar umatku lai selamat dunia akhirat. Untuk apa? An ya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan agar mereka mengingkari taghut. Contoh itu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Bang siapa yang ingkar kepada taghut? Apa taghut kau? Tunggu. Dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ini perlu dia awak berpegang di tali nan kuat dah perlu. Apalagi kalau latabedo aja ayu dalam banjir. Tak dapat kat bergantung lah tu perlu tali kokor Kek bergantung di tali dan koko perlu. Baik. Jadi bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu tali yang kokoh? Itu tauhid, la ilaha illallah. Dan dalam ayat surah Al-Baqarah tampaklah bahawa didahulukan oleh Allah Taala nafi baru isbat. Makanya ada kaji-kaji orang tua dulu nafi isbatnya. Jadi nafyu atau nafi isbat yang diajarkan Nabi, contoh kod, apa tu? Dinafikan sekalian bentuk kesyirikan, dinafikan kod ditiadakan. Ditiadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Baru ditetapkan. Itulah makna la ilaha illallah. Ditiadakan dulu. Tak ada orang dan lain. Illallah, melainkan hanya Allah Ta'ala. Kini apa makna taghut itu? Taghut itu adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik. Segala bentuk ibadah yang diserahkan kepada selain Allah, atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, itu adalah taghut. Jadi harus kita ingkari. Makanya dalam la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ada dua rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kau ada dua rukunnya, namanya satu nafi, dua isbat. Itu bahasa Arab. Nafyu wal isbat, dinafikan. Apa yang dinafikan? Nafi ko bahasa awaknya diingkari. Diingkari sesembahan yang lain. Diingkari segala sesuatu yang lain yang diibadahi oleh orang. Kemudian rukun dan kedua, ditetapkan ibadah itu hanya milik Allah Ta'ala.
La ilaha illallah. Apapun tu bentuk ibadah, tak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kini timbul pertanyaan, apa saja ibadat itu? Ibadat itu kata para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Ibadah itu, kok ibadah? Adalah satu nama untuk sekalian perkara yang dicintai di Allah, diridhoi Allah Ta'ala, berupa perkataan, perbuatan atau amal yang zahir dan yang batin. Jadi ada amalan kau bazahir dan batin. Mana yang zahir? Allahu Akbar. Aku zahir ke ha? Jangan cuba-cuba lah le salat wak menghadap ke batang kayu godang. Jangan. Atau yang batin, minta kepada selain Allah, itu kufur, syirik. Atau berserah diri kepada selain Allah, tawakal nama, itu ibadah yang batin. Menyerahkan hati wak, bergantung hati wak pada selain Allah Ta'ala. Itulah sebab kenapa Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan azimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Awak buka kodai, umah makan, adillah ta'ala apa bondo keramat ko, minyak mani gajah, bulu perindu, macam-macam. Hati awak tergantung ke situ, padahal bondo mati. Tawakal tu alal hayyil ladzi la yamut, ni Allah Ta'ala. Bertawakal tu kepada zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati. Itu bondo mati. Jangan berserah diri kepada bondo mati le, kepada bondo hidup dan kan matinya ajan. La ilaha illallah. Jadi awak bukan dek bongi kurang bazimat atau menjual zimat, tak lebih tu bono lah. Tapi dek nabi nan menyebut nan condoh itu. Makanya kalau pai wak bangkit dari umat, doa nan diajar dek nabi apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula la quwata illa billah. Aku berserah diri, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Berserah diri awak ke Allah Ta'ala. Itulah. Ikut sebaik-baik doa. Kerana kata Nabi, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang adalah awak kan maklum lah lem orang tua awak dulu itu lo nan dapet dek inyo tu nak ngapo lah awak. Itu lo nan dapet deknya lemu. Itu lo nan sampai baru ketika itu. Kadang-kadang kau ditengok luar. Ditengok kilik tepo jam Nur Muhammad. Kau lain nampak ando tekilik si kau anak. Tu jalan dah. Tu ditengok lo batang hidung lain. Letang hidung mo atau dibek tunut tangan. Alelun putui lainnya. Akhirnya was-was datang. Abik kau baca doa lu. Satu hari Rasulku bayat, 2 hari gorak aku datang. Gorik daripada Allah, gorak daripada Muhammad. Allah sallallahu Muhammad menjaga aku. Allah. Baru melangkah. Kenikulah. Kini umpamola dulu tak wak kaji halal dan haram lu doa aku. Tapi Nabi kan lama nyebut sebaik-baik petunjuk Nabi. Sebaik-baik doa tentu doa nan dia jendek Nabi. Orang tua dulu Ustaz pakai lemu ni, itu lo zaman kau cendek itu. Kini awak tentu berupaya kita cendek apa Nabi buat dulu cendek itu. Awak buat. Dan Nabi pun namanya buat kot kufi tawawuki, tak engkau dicukupi dan dipelihara. Allah Akbar. Bosoh diri kala Ta'ala. Awak pergi mencari garu, dicari lah dulu apa sengenek dulu jimat nan kan dibawa. Tergantung hati wak kazimat tu. Allah tak ridho kawak, itu masalahnya. Tapi Ustaz banyak dapat rezeki, banyak mu dapat kuasa sejak
Buat jimat kau potong deh, yo banyak label soki sekali kuah. Rai soki ju namo deknya pila tergantung hati ko yo pakai datu ada potangnya. Ada lo jimat kini cenderung ikut je lah. Ada orang dak mencilik borenya. Bore dicilik, le tahu bore. Mencilik borenya di tanah ada orang rumahnya, anan tetangganya abaladang, di tanah alona hasil tuai ladang tadi doa. Samu borenya. Samu model borenya tapi nan seorang dapat baculik, nan seorang dapat baladang. Samu lo konyangnya. Tapi nan seorang dapat dosa, nan seorang dapat berkah. Itu beda. Jadi kalau soal dapat konyang kan sama konyangnya kan. Boleh dapat bacilik dengan tak dapat bacilik sama konyangnya. Tapi nan ciak dapat dosa, nan ciak dapat pahala. Macam itu lo yang tadi. Nan ciak buat azimatnya pai kaimbo cai garu atau pai ke mana? Pai katran menjual kacamata. Tu. Lai dapat jo banyak pelanggan tapi dapat sekalinya ndak macam ni tunya. Jadi disitulah sementara Allah Ta'ala tak ridho kau. Lazan kita azan dulu. Salat dulu. Apa cara? Salat dulu ya. InsyaAllah kita sambung besok siap Isya sebelum tahu. InsyaAllah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh melanjutkan kitabnya ini dengan membawakan ayat berikutnya. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain hanya Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, ibu bapa. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Nyata dan jelaslah bahwa tauhid merupakan kewajiban kita nan pertama. Sebelum berbakti kepada orang tua, Allah Ta'ala mendahulukan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Beribadah kepada Allah. Maka ayat itu kata para ulama terdapat kandungan la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Dan ayat itu juga menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ayah juga ma'awak. Ambo tak panjang-panjang menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua. Hanya saja ambo mengingatkan di ambo dan kita sama-sama. Kok ada orang kini misalkan
datang tawaran kojo. Gajinya 30 juta sebulan. 30 juta sebulan. Godang enggak? Kalau dipanggil 50 juta bu godang ya. Nyalah banyak sih sawit sih ke. Oke lah 60 juta, 2 juta sehari. Ada orang datang menawarkan kojo, gajinya sebulan 60 juta, 2 juta sehari. Tapi tidak boleh libur orangnya. Hari Ahad kojo juga. Oh tak apa urusan. Tapi katanya lembur malam hari, siang malam bakojo juga. Tak ada libur. Siang malam bakojo. Itulah mulai fikir dong. Bulan puasa jual hari ayu, jual tak boleh libur orangnya. Bapu kiu-kiu rolai kan tolok menerima ndak. Itulah kemono sengenek tu. Copek dia yon tak kobek. Di lopet copek awak 60 juta maknya. Lah ada kita nan sanggup. Ndak ada hari libur puasa, hari ayo siang malam pagi potang peras keringat banting tulang. Kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung. Lai tolok bojo dan jadi itu. Gaji 60 juta. Cuba tunjuk tangan lai donan sanggup nak 60 juta gaji. Coba dites. Itu ndak perlu kali cuma tahu je lah 60 juta. Bapu kiu-kiu gaji dan cendui itu rupa 100 juta layak tak? Siang malam pagi potang. Jam 2 malam kau dia panggil jadi. Jam 3 okey. Jam 2 boleh. Yo, oke. Datang. Kau tu makan biar kau dipanggil yo je. 1 juta let cukup gaji macam itu. Let cukup let. Berapa kira-kira kita tetapkan gaji kalau ada kojo dan condo itu? Berapa usulan Pak? Hah? Oh betul. 3 harinya tanganlah belipek ya. Allah Akbar. Berarti kalau digaji di uang 1 miliar tak bisa ada ya. Tapi ada uang dan sanggup bakrojo dan condo itu Pak. Lai tahu kita siapa orangnya? Ayah jama awak. Ndak ada bagaji dah. Siang malam pagi potang cubalah segodang kuas kelingkiang kuas telapak kaki kita di godang dek mak ayah segodang ibu jari kuas kau lain. Godang telapak kaki kita dibesarkan oleh ama awak, ayah awak. Tengah makan bek kau menangi deh. Tadi kau ajar lu anak dulu. Kalau ndak bek kau ndak selesai makanannya tambah di godang nangi deh nyo. Dulu ndak pakai pempes so Pak. Entahlah bapu banyak ciri awak tak makan dia ama awak. La ilaha illallah sanggupnya. Korojo dan cedu itu tengah malam. Jam 2 siang dah ada libur. Tu lekan mungkin awak ndak berbakti kayaknya. Tu lekan mungkin ndak awak balik jasuinya. Makanya kok pangku mak kita gendong kita painya ibadah haji kita digendongnya pun ketujuh dia satu hela hentakan nafas ini saat ini melahirkan awak Pak takkan pernah bisa terbalik. Allahu Akbar. Kini di antau kita kok ada nana lamati mak ayah. Lah ada nani dik pun tapi tak apa hari leh.
Kan dapat awak menengok, mencium tangan amak kita, merangkulinya. Atau kini ladur yang rapuh tulang-tulangnya di alam kubur, tak contoh apa nasib amak ayah kita. Allahu a'lam. Ambo tengok ayahmu dulu sakit deh, kadang menggelet ambo kadang terbayang, kok sakit di dunia, tak tahan deh ayah kalau kau ni locak dalam kubur jadi kubur. Tu apa cara membalik? Tak ada selain daripada banyak-banyak doa. Ambo pemali ibadat kau pak, rajin tiap pak le. Tapi ada dulu hobi ambo ceramah kau ha. Mudah-mudahan ambo usahon je pai ceramah ke mana-mana. Ni ayahku dulu yang menggodak ambo, amak ambo dulu yang membesarkan ambo. Maka kini atas segala jasa dan jerih payahnya itu, itulah yang membuat ambo semangat pai ceramah ke mana-mana. Kini awak anta wa maluka li abik, kamu hartamu ayah wa angati punyanya Nabi. Sengene talahan kobun lain untuk ayah wa, untuk amak kita. Tak mungkin. Teroga hati pak rindu kita nak jumpa balik sama amak awak, sama ayah. Tak cukup ni doa sebenarnya. Banyak-banyak buat ibadat. Ada haroto baik koding hatu dan produk rumah. Ndak harus ambu kurang juga kasih sayang ayahmu. Sejak sengek kenek lah tinggal di ayah, meninggal pun anak yatim. Allah Ta'ala yang mewafatkan dia. Tak adanya, tak ada awak. Atau dia ayah buat pangai sat, puangai nyo rajan buat lebu buat pangai awak le. Di sisi Allah Ta'ala le nyo lo korjoi nyo lo. Dan awak selamatkan orang tua kita. Kalau perlu angkat derajatnya sebisa mungkin, angkat derajatnya dengan istighfar kita. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Tunan perlu kita ingat-ingat. Ditanam dalam hati kita, ambo jumpa sudah sama amak. Amak ambo kurang dulu ibadatnya, ambo harus kini. Ambo sedekah, wakaf ambo untuk amak ambo, untuk ayahmu. Ambo ibadat untuk ayahmu, untuk amak ambo. Ambo jumpa besok dia sama ayahmu, amak ambo disuruh. Tekad dalam hati. Allahu Akbar. Dia kan bercerita esok orang hadinya ni. Baiklah. Ayat berikutnya dibawakan oleh Syekh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah. Apa makna ibadah tadi dalam Quran? Tauhid. Bertauhidlah kalian kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah sedikit pun, seketek pun jangan. Kalau orang rumah kita buat susu nyentuh awak, dibuatnya steko, masuk tai anak awak sengenek, masuk seketik kuas godang kelingkiang kuah ke dalam teko dan godang kuah, bapa kira-kira tepan tiang buang air godangnya, masuk ke dalam teko tadi, dia anak menangi-nangi jua, orang rumah tangan buat susu, ia digendong lah, hanya rata pacak, mencret upo, kira-kira segedang kelingkiang kau dan masuk ke dalam tu. Nampak tak mata awak? Tu lekan nombor awak mah minum lain dah. Biarlah kau. Cigi anak awak je mah. Bapa kira-kira. Jangan cigi kucing lah cigi anak awak nombor. Allah Ta'ala tak terima ala lillahi dinul khalis. Milik Allah Ta'ala lah agama yang murni. Murni tauhid Tuhan baru ditimu di Allah. Tak ada kotoran-kotoran, tak ada kesyirikan-kesyirikan. Itu baru yang ditimu Allah. Allah.
Maka untuk itulah segala bentuk kesyirikan, nyesiriku ahfa min dabibin naml, lebih halus dari jejak semut. Nah, aku tidak perlu awak mengkaji syirik tawi. Lain nampak kita jejak somui. Kalau lewatnya dia ayu, kone dia ayu, jalannya lain nampak. Tapi ayu na nampaknya. Kalau ndak kone ayu dia ndak nampak. Lebih halus kesyirikan itu dari jejak semut. Nabi Ibrahim juga berdoanya kepada Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhi ke ya Allah saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Kata para ulama, Ibrahim saja berdoa kepada Ta'ala padahal beliau nabi dan keturunan beliau juga jadi nabi. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan, apalagi awak. Ini kalau lah berbuat syirik, kita pak la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah, kalau kamu berbuat syirik Muhammad, sungguh batallah semua amalmu. Enggak ada, enggak timo adalah Ta'ala. Maka jangan sampai beribadat kita kuah sudahlah ibadat sekete, anda lo timo adalah Ta'ala. Maka segala bentuk kesyirikan dinafikan, dibuang. Itu sebabnya ku ada doa-doa awak cedo doa nan tadi doa. Cuba bayangkan satu hari Rasulku baik, 2 hari gorakku datang. Agori daripada Allah, gorak dari Muhammad. Apa lu beda agori daripada Allah, gorak daripada Muhammad? Padahal la haula la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Apa lu dia gorak Muhammad padahal Allah yang menggerakkan kita, Pak. Itulah bermasalah doa dan segenek waktu itu. Belum lagi keyakinan-keyakinan. Nyok Allah rendah ridhonya dengan nancud itu. Padahal awak nak masuk surga. Allah Ta'ala gambarkan jiwa yang tenang masuk surga itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Ridha dan diridhai. Jangan sampai Allah Ta'ala tak ridha kawak, makanya ridha Allah dan kita cari di dunia kuat. Contoh apa bonalah awak kayu piti banyak bini ancak anak tadi manu-manu dengan banyak haroto, tapi Allah tidak ridho kawak. La ilaha illallah. Tidak ada awak yang lebih kaya dari Fir'aun, dari Qarun. Baca dari itu nasib itu. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam golongan hamba. Contoh apa hamba Allah yang betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah. Wadkhuli jannati, barulah masuklah ke dalam surga kata Allah. Itu tiba. Makanya hati kita harus hati yang salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat kelak tidak ada orang yang selamat dah kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Apa hati yang salim? Hati yang selamat dari syirik, dari dengki, dari riya, dari dendam dan segala macam penyakit hati. Dia boleh penyakit hati kau. Tapi itu dia kau jual awak akan diberasin tau. La ilaha illallah. Jadi ikhlaskan ibadah kita, murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Contoh apa murni itu? Lain tahu kita susu murni. Susu itu keluar dari tubuh sapi. Dalam tubuh sapi itu pak ada darah, ada cairan lain kan ya? Tapi begitu diperah oleh pemiliknya yang keluar susu murni. Inilah perumpamaan yang Allah berikan, murni, khalis. Hanan cendu ikut ala lillahi dinul khalis, hanya untuk Allah, milik Allah agama yang murni-murni hanya untuk Allah. Cendu punya Allah Taala itu. Ndak pakai zimat, ndak, jangan pakai zimat. Jangan ada keyakinan-keyakinan, ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah yang Allah selain dari Allah dah. Kita murnikan itu.
Kalau contoh itu tak yang mengenyangkan Allah tak perlu buat makan aja. Ya caca-caca tak makan noh. Apa awak tak makan ya? Nabi makan dia makan awak. Ni tu syariatnya itu pula. Tapi obat itu macam itu ubek apa dia berubek? Nabi sundainya berubek. Itu dia awak berubek. Tapi dalam hati kita yang menyembuhkan hanya Allah. Yang bagi ubek, ayo tiada dokter. Allah Akbar. Hati awak ditanamkan dalam hati itu tauhid tu. La ilaha illallah. Kalau tak bertauhid awak dah kacau awak ni. Betul-betul murni ke Allah. Dijadiin di Allah Ta'ala awak ke orang muwahhidin yang betul-betul ahli tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itulah dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Baru ompe ayat 2 3 ompe ayat. Seketek-seketek ya. Biarlah ketek pilih rutin daripada banyak sekali itu ya. Aduh. Tapi dan sancaknya biar banyak asal lahir rutin. Ya, untuk itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam masuk Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan juga umur kita. Hidup taat, mati dalam keimanan, mati dalam tauhid. Maka untuk itu ibadah kita betul-betul ya Allah. Kadang-kadang berat ikhlas. Berat habis gaji. Makanya kata para ulama, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada yang paling berat asyaddu alayya min niyyat. Tidak ada yang paling berat aku obati daripada niat. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena dia berbolak-balik. Kadang untuk ikut, kadang untuk inyak, kadang mau malu iman. Itulah tawi lawan, dilawan sampai akhirnya Allah Ta'ala wafatkan kita dengan ridho Allah Ta'ala tukar. Biar bisa awak besok selamat dan jumpa dengan Allah di hari akhirat kelak, tepatnya di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.